Mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk beribadah pada hari ini. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita memuji Tuhan Allah Tritunggal yang telah mempersatukan kita di Minggu 4 setelah Trinitatis ini. Dialah Tuhan yang memelihara hidup kita dan yang menuntun hidup kita di dalam perjalanan hidup kita sepanjang minggu ini. Marilah kita memuji dan memuliakannya atas segala kemurahannya. Terpujilah Allah Tritunggal yang memelihara dan menuntun perjalanan hidup kita. Melalui topik ibadah minggu ini, kita diingatkan bahwa hanya Allah saja yang memberkati hidup kita. Karena itu hendaklah hidup kita itu menjadi berkat bagi dunia ini. Itu sebabnya dikatakan diberkati untuk menjadi berkat. Terpujilah Allah Tritunggal yang telah memberikan berkat-Nya kepada kita. Marilah kita satukan hati dan pikiran kita. Kita memuji Tuhan dan memuliakan Allah Tritunggal. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 110 ayatnya 1 dan keempat. Pada ayat yang keempat kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kuatkanlah kami supaya jangan berputus asa apabila kami jatuh ke dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarlah doa kami karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku Ende 194 ayatnya yang pertama dan kedua. Siro
ditetapkan untuk kita pada minggu ini, minggu keempat setelah Trinitatis ini, adalah titah kelima dan ke-10. Demikianlah bunyinya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah ke-6, jangan membunuh. Titah ke-7, jangan berzina. Titah ke-8, jangan mencuri. Titah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dimiliki sesamamu. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi dari nomor 681 ayatnya yang ke-1 sampai dengan ke-2. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa kami yang di surga, Allah yang Maha Pengasih, kepada kami orang yang hina, kami orang yang berdosa ini datang ke hadapan-Mu untuk mengaku dosa-dosa kami. Ya Tuhan Allah, setelah beberapa bulan kami harus tinggal di rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah di rumah saja, sekarang kami telah memasuki suatu tatanan yang baru yang disebut dengan new normal life. Itu artinya bahwa kami sudah bisa menjalani kehidupan kami sehari-hari seperti biasanya. Tetapi kami juga harus hati-hati menjalani hidup kami ini, sebab COVID-19 belumlah sepenuhnya selesai dari kehidupan kami. Karena itu, dari kerendahan hati yang terdalam, kami datang ke hadapan-Mu yang kudus, memohon pengasihan-Mu, supaya Engkau berkenan menyertai kami, menjalani hidup kami. Janganlah biarkan kami hidup di dalam ketakutan, tetapi kuatkanlah kami supaya kami hidup di dalam pengharapan dan keyakinan hanya di dalam Engkau. Ya Tuhan Allah kami, Engkaulah yang menyertai kami. Ya Tuhan Allah kami, Engkaulah Allah yang telah memberikan kepada kami banyak berkat di dalam kehidupan kami. Engkau mengasihani kami sehingga kami boleh menjalani hidup kami dengan rasa syukur. Semuanya itu adalah hanya karena pengasihan-Mu kepada kami, sebagaimana Engkau telah melakukannya kepada hamba-Mu Abraham. Engkau telah memanggilnya keluar dari kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru yang penuh dengan berkat-Mu. Memberkati Abraham supaya menjadi berkat kepada yang lain,
Tetapi Tuhan, sering sekali di dalam kehidupan kami ini, kami tidak menjadi berkat kepada yang lain. Sebaliknya justru menjadi sumber masalah bagi keluarga, masyarakat, dan segala makhluk. Karena itu Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu yang kudus itu, memohon pengasihan-Mu. Janganlah buang kami dari hadapan-Mu. Jadikanlah kami menjadi berkat kepada segala makhluk. Ya Tuhan Allah kami, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Yesus Kristus, Engkau Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil, menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 706 ayatnya yang pertama. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu keempat setelah Trinitatis ini tertulis dalam Roma 15 ayat ke-7 sampai dengan 13. Demikianlah bunyinya. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang yang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya,
Taruh dan pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara dalam hatinya. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 470 ayatnya 1 sampai dengan 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman percaya kita kepada Tuhan seperti saudara-saudara kita seiman di dunia. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 463 ayat yang 1 dan yang ketiga. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada minggu keempat setelah Trinitatis diambil dari kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 9. Kejadian 12 ayat 1 sampai 9 dengan topik diberkati untuk menjadi berkat. Demikian bunyinya, mari kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram,
Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarah istrinya, dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang dapat mereka, dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di Mor. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka dirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita kembali beribadah di rumah maupun di gereja dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Kita sekarang ini berada di abad yang baru, di era digital dan virtual dengan alat komunikasi yang super canggih. Tetapi bila kita jujur, era baru ini sering menimbulkan disrupsi atau kekacauan bagi kehidupan kita. Tidak sedikit orang tua yang bingung menghadapi zaman sekarang yang begitu hebat dikuasai oleh arus informasi, terutama mereka yang sering disebut dengan orang-orang gaptek atau gagap teknologi. Dan anak-anak muda juga saat ini sering mendewakan gadgetnya, sehingga dikatakan penyakit terbesar anak-anak muda yaitu mendewakan gadgetnya, di mana seorang anak muda akan merasakan kekurangan ketika dia jauh daripada gadgetnya, yang sering disebut dengan penyakit nomofobia, ketakutan berpisah dari gadget, dari HP-nya. Banyak di antara kita dalam kehidupan kita saat ini, ketika kita mau berangkat atau beribadah juga, kita mungkin akan kembali ke rumah kita hanya untuk mengambil handphone kita yang ketinggalan. Tetapi ketika itu adalah Alkitab kita yang ketinggalan, mungkin kita akan mengatakan tidak perlu, toh juga masih bisa ibadah. Seakan-akan tanpa gadget, tanpa HP, maka hidup kita seakan-akan tidak sempurna. Persoalan kecanggihan teknologi bagi kalangan muda itu bisa membuat dia semakin pede. Bagi orang tua itu menjadikan dia semakin terbelakang. Tetapi yang menjadi persoalan pada kita adalah apakah fungsi kecanggihan teknologi itu baik atau tidak baik, itu tergantung kepada pemakaian kita. Karena apa kita bisa mengatakan bahwa gadget itu saat ini, kecanggihan teknologi informasi, HP, YouTube dan sebagainya menjadikan beberapa orang menjadi orang-orang kaya, menjadi YouTuber.
Dengan kecanggihan teknologi komunikasi saat ini, informasi saat ini, maka kita juga selama masa COVID-19 belum teratasi, maka kita dapat merasakan dan mengikuti ibadah dari rumah kita masing-masing dengan tetap melihat, yaitu pengkhotbah liturgis yang bisa kita lihat melalui YouTube atau televisi ataupun laptop kita. Tetapi begitu juga dengan HP, dengan gadget, dengan internet, anak-anak muda bisa jatuh ke dalam berbagai kasus penipuan, berbagai kasus pelecehan seks secara online dan sebagainya. Oleh karena itu firman Tuhan juga pada saat ini mengatakan kepada kita bahwa apapun yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, kita bisa mengatakan bahwa itu adalah campur tangan Tuhan. Dan itu dapat kita katakan itu menjadi berkat bagi kehidupan kita. Teknologi adalah berkat bagi kita, tapi menjadi persoalan adalah bagaimana kita mempergunakan itu. Firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita dengan topik diberkati untuk menjadi berkat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita sedang bingung dengan kecanggihan teknologi itu, ketika kita dalam kehidupan kita bisa merasakan bahwa begitu banyak berkat yang bisa hadir dalam kehidupan kita, di situ kita diingatkan supaya kita melihat berkat itu adalah diberikan untuk menjadi berkat. Cerita atau berita tentang panggilan Abram yang pada waktunya dia berubah menjadi Abraham, dikatakan tadi dalam ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, bahwa kepergian Abraham itu bukan keinginannya sendiri. Abraham pergi bukan karena dia mau pergi, tetapi karena itu adalah tuntutan dan perintah daripada Tuhan untuk dia. Dia harus pergi menuju satu era baru, satu daerah baru. Dan itu yang mau kita katakan pada saat ini ketika firman Tuhan mengatakan kepada kita di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang belum teratasi, kita memasuki kehidupan new normal atau kenormalan baru, new normal life, di mana dikatakan dalam kehidupan kita bahwa kita diajak supaya mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang baru untuk menyikapi pandemi COVID-19 dengan berdamai dengan COVID-19. Dan firman Tuhan ini juga mengajak kita untuk melihat bahwa Tuhan mengajak kita untuk new normal. Dikatakan di situ pergilah. Artinya di situ dikatakan supaya Abram meninggalkan zona nyaman. Dikatakan di situ pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu. Artinya yang memberikan kenyamanan bagi dia. Dia harus meninggalkan negerinya, tempat dia dilahirkan, tempat dia bertumbuh. Dan menuju satu negeri yang belum dia ketahui. Karena dikatakan di situ, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Pendeta Eka Dharma Putra dalam bukunya Iman menjawab pertanyaan mengatakan bahwa panggilan Abraham dalam nas kita ini bisa dikatakan sebagai gelombang globalisasi rohani yang pertama. Awal dari sebuah era baru. Abram dipanggil dari masa lama ke era baru. Dan ini bukan hanya menyangkut dirinya, tetapi menyangkut seluruh umat manusia sepanjang abad. Termasuk kita saat ini yang sedang menghadapi pandemi COVID-19. Dikatakan kepada Abraham di situ supaya dia pergi meninggalkan
negerinya, orang tuanya, sanak saudaranya. Abraham harus senantiasa meninggalkan itu. Dia mempunyai berkat, dan melalui Abraham, berkat yang diberikan Tuhan kepada Abraham, maka seluruh bumi, seluruh manusia menjadi memperoleh berkat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, dalam kehidupan Abraham dikatakan di situ dia akan diberkati Tuhan. Ketaatan Abraham adalah ketaatan yang mutlak kepada perintah Tuhan. Dia tidak bertanya terlebih dahulu, tetapi dia taat. Dia pergi, dia meninggalkan semua yang memberikan kehidupan, kenyamanan bagi dia, supaya dia dapat melaksanakan perintah Tuhan. Abram membawa istrinya, membawa saudaranya Lot bersama-sama dengan dia, dan mereka meninggalkan Haran, kota kelahiran mereka, menuju tempat yang Tuhan akan tunjukkan kepadanya. Abram berjalan dan berjalan dan terus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, sampai dia dikatakan di situ tiba di satu tempat di mana dia mendirikan tempat mezbah bagi Tuhan, memuji Tuhan di dekat Betel dan Ai di Sikem. Dan di situ dia tetap berjalan menuju tanah Negeb yang menjadi cikal bakal tempat umat Israel pada waktu yang akan datang. Saudara-saudara dikasihi oleh Kristus, melalui kehidupan kita saat ini, Tuhan mengajak kita ketika ibadah di tengah-tengah gereja sudah kita mulai. Kita memasuki minggu ketiga ibadah di gereja dengan situasi protokol kesehatan, dengan jaga jarak, pakai masker dan sebagainya. Kita diajak supaya kita mampu mengandalkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan mengajak kita supaya kita pergi, artinya berangkat, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama. Kalau selama ini ketika kita bertemu, kita hanya mengatakan kita harus melakukan salaman, ciuman, pelukan dan sebagainya. Kita kumpul-kumpul, tapi saat ini kita harus beribadah dan juga melakukan kegiatan-kegiatan kita dengan cara baru. Tetap menjaga jarak dalam kehidupan kita. Kita dikatakan supaya kita pergi dengan menjalani kehidupan bersama-sama dengan firman Tuhan. Pergilah dari negerimu, dari sesuatu yang bisa memberikan yang kita kenyamanan, tetapi kita harus hidup dalam suasana yang baru, yang mungkin dalam sebagian kehidupan orang itu adalah satu kekacauan yang sangat menyedihkan. Tetapi mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus senantiasa menjalani itu. Karena apa? Karena kita dituntut untuk new normal, berperilaku baru dalam kehidupan kita. Yang kedua dikatakan kepada kita melalui firman Tuhan, sebagaimana Abram pergi, maka dikatakan kepada kita juga saat ini bahwa kita harus mau bergerak dari milik kita kepada kehendak Tuhan. Dikatakan di situ, pergilah dari negerimu ke negeri yang akan kutunjukkan. Negeri Haran Ur-Kasdim yang adalah menjadi tempat penyembahan berhala, tetapi Abram dipanggil keluar supaya dia fokus hanya kepada Tuhan saja. Beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dari politeisme menjadi monoteisme, di mana dia mau beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam setiap kehidupannya. Dan ketika itu dilakukan oleh Abraham, maka Abraham diberkati oleh Tuhan.
Tetapi itu juga dikatakan bahwa Abraham itu diberkati supaya dia menjadi berkat bagi orang-orang lain. Sama seperti visi HKBP, dikatakan HKBP menjadi berkat bagi dunia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, di dalam kehidupan kita saat ini, apa yang mau dikatakan oleh firman Tuhan? Bagaimana kita mau menjalani kehidupan kita new normal life. Dengan senantiasa kita harus tetap menjaga jarak. Dengan senantiasa menjadikan perilaku hidup bersih. Di mana ketika kita keluar rumah, kembali ke rumah, kita harus cuci tangan dengan sabun. Memakai masker dimanapun kita bersosialisasi dengan orang lain. Senantiasa menjaga jarak. Kehidupan yang baru kita harus beradaptasi untuk itu. Kita harus terima itu tidak dengan sungut-sungut, tetapi kita akan jalani itu dengan baik. Karena apa? Tuhan yang akan kita andalkan dalam kehidupan kita. Kita harus mau bergerak, kita harus mau keluar dari kehidupan kita. Ketika kita selama ini menjadikan gadget kita hampir yang paling utama, bahkan kita lupa dengan Tuhan kita hanya karena gadget kita. Dikatakan kepada kita, tinggalkan, pergilah keluar dari kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, supaya kita mampu melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Saat ini juga kita diajak supaya kita senantiasa menjadi berkat bagi orang lain. Aku memberkati engkau supaya engkau menjadi berkat. Di tengah-tengah kehidupan kita yang mungkin selama ini kita juga banyak di antara kita yang merasakan terdampak pandemi COVID-19. Yang mungkin merasakan sulit mencari kehidupan. Tetapi sekarang kita sudah bisa bekerja dengan new normal, dengan kebiasaan yang baru. Dikatakan kepada kita, ingatlah bahwa Tuhan memberkati kita supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Inilah saatnya kita mau menjadi berkat bagi orang lain. Kita tidak lagi hanya mementingkan diri kita sendiri, keperluan kita sendiri, tetapi kita harus senantiasa menjadi berkat bagi orang lain. Yang terakhir dikatakan kepada kita bahwa berkat yang paling besar diterima oleh Abraham sebenarnya bukanlah harta benda, tetapi iman percaya kepada Tuhan, sehingga dia disebut sebagai Bapa orang percaya. Semua orang yang percaya kepada Tuhan, maka dia akan mengatakan bahwa dia adalah keturunan Abraham yang baru. Saudara yang dikasihi oleh Kristus, saat ini kita diajak supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Apakah yang bisa kita lakukan? Bagaimana kita menjadi berkat bagi orang lain di tengah-tengah kehidupan kita saat ini? Bagaimana kita menjadi berkat bagi orang lain di tengah-tengah ketika kita harus menjaga jarak dengan orang lain, tidak bertemu secara langsung dengan orang lain? Kita diajak supaya kita senantiasa memulai kehidupan kita. Kita mau memberitakan firman Tuhan melalui kehidupan kita. Kita harus mau menjadi berkat bagi orang lain dengan menjaga pola hidup kita yang sehat, bersih, dan senantiasa bertanggung jawab. Tidak lagi melakukan hanya yang sesuka hati kita. Kita harus senantiasa dalam kehidupan kita, harus senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, membangun hidup kita agar menjadi berkat bagi orang lain. Mulai dengan yang sederhana, yaitu menjadikan keluarga kita
menjadi keluarga yang beribadah kepada Tuhan, yang peduli dengan kesehatan antara semua penghuni keluarga kita, rumah tangga kita, sehingga itu akan menyebar kepada orang-orang tetangga kita di sekitar kita. Kita harus senantiasa mengingatkan dalam kehidupan kita supaya kita mau melewati satu hari dengan melakukan satu hal yang indah setiap saat. Jangan biarkan hari-hari kehidupan kita berlalu tanpa makna, tetapi lakukanlah hal yang indah, hal yang baik, dan tetap memikirkan bagaimana hidup kita bermanfaat, bermakna bagi orang lain, terutama mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan, jika pada hari ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah bersama-sama mendengarkan firman-Mu, di mana firman mengatakan kepada kami, dan itu juga akan menguatkan kami, memampukan kami untuk menjadi berkat bagi orang lain. Karena Engkau yang memberkati kami, maka kami juga akan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, bagi gereja-Mu ya Tuhan, bagi masyarakat, dan juga bagi bangsa kami. Bapa surga, biarlah Engkau yang senantiasa memberikan Roh Kudus-Mu supaya kami juga belajar meneladani Abraham ya Tuhan, di mana dia mau pergi untuk mengikuti perintah Tuhan, walaupun dia harus meninggalkan zona nyaman, sama seperti Kristus juga ya Tuhan, yang telah meninggalkan kemuliaannya untuk menebus kami orang-orang berdosa. Oleh karena itu, biarlah kami yang dalam kehidupan kami senantiasa melihat bahwa berkat-berkat yang kami terima itu akan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, bahwa kami akan menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Bapa surga, berkati setiap anggota jemaat-Mu yang mungkin saat ini sedang berduka ya Tuhan, yang mungkin di antara mereka ada yang sedang sakit. Biarlah Engkau senantiasa memberikan penghiburan, memberikan kekuatan, sukacita, pengharapan, supaya mereka juga akan senantiasa bersukacita dalam kehidupan mereka, bahwa Engkau yang memberkati mereka, mencukupkan segala kebutuhan mereka. Begitu juga dengan anak-anak ya Tuhan, mungkin di tengah-tengah pendidikan mereka dengan situasi COVID-19 mungkin banyak yang masih ragu ya Tuhan, tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau senantiasa memberkati setiap anak. Engkau memberikan roh kepintaran kepada mereka, supaya setiap anak juga bisa menjadi berkat bagi keluarga, bagi orang-orang di sekitar mereka, terutama menjadi kemuliaan bagi nama-Mu saja Tuhan, melalui perilaku dan tindakan mereka yang baik. Bapa surga, inilah doa kami yang tidak sempurna, sempurnakan itu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 792 ayat 1 dan 2 sambil mengumpulkan persembahan. Tuhan, lehot tuang gogomi.
Allah memelihara hidup kita. Dialah Raja yang memimpin kita menjalani hidup kita setiap hari. Dialah Tuhan yang memanggil kita dari kegelapan kepada terang yang daripadanya. Dialah Tuhan yang memanggil kita serta memberkati kita supaya kita juga menjadi berkat kepada seluruh bumi. Kami memuji Engkau, ya Tuhan Allah, yang telah menganugerahkan berbagai berkat dalam kehidupan kami. Dengan demikian, tetaplah berpengharapan hanya kepada Allah dengan iman yang daripadanya. Firman Tuhan mengatakan, "Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Karena itu, pergilah, jadilah berkat bagi keluargamu, bagi masyarakat dan seluruh bumi, sebab Allah memberkatimu setiap hari, siang dan malam." Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.